Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai earning per share atau biasa disingkat dengan EPS dan juga bagaimana cara menghitungnya menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui lebih dahulu apa sih earning per share atau EPS itu. Earning per share atau EPS adalah rasio yang menunjukkan beberapa keuntungan atau laba yang diperoleh investor atau pemegang saham per sahamnya. Selain itu, EPS juga diartikan sebagai rasio finansial jumlah keuntungan bersih pada setiap lembar saham. Keuntungan tersebut digunakan oleh pemimpin perusahaan untuk menentukan nominal dividen yang dibagikan kepada investor. Berikutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai EPS itu naik. Faktor yang pertama, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu turun, tetapi keuntungan bersihnya itu naik. Yang kedua, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu tetap, dan keuntungan bersihnya pun naik. Yang ketiga, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu turun, tetapi keuntungan bersihnya tetap. Lalu, ada persentase penurunan keuntungan bersih lebih kecil daripada jumlah lembar saham biasa yang beredar. Dan yang terakhir, peningkatan jumlah lembar saham yang diedar ke publik lebih kecil daripada kenaikan laba bersih. Namun teman-teman, dalam kondisi tertentu, nilai EPS ini dapat menurun. Berikut ini beberapa faktor penyebab menurunnya nilai EPS. Yang pertama, jumlah lembar saham yang beredar itu tetap, tetapi keuntungan bersihnya turun. Yang kedua, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu naik, dan keuntungan bersihnya tetap. Yang ketiga, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu naik, tetapi keuntungan bersihnya itu turun. Yang keempat, persentase kenaikan bersih itu lebih kecil daripada jumlah lembar saham yang beredar. Dan yang terakhir, persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih kecil daripada keuntungan bersih. Nah, ternyata EPS itu ada beberapa jenis loh teman-teman. Yang pertama, trailing EPS. Parameter trailing EPS adalah angka pada 4 kuartal sebelumnya. Nah, yang kedua adalah current EPS. Current EPS menggunakan angka pada 4 kuartal pada tahun sekarang dan masa mendatang. Sebagian angka juga diambil pada periode yang telah berlalu. Lalu yang terakhir adalah forward EPS. Forward EPS merupakan perhitungan yang menggunakan angka proyeksi pada 4 kuartal di masa depan. Sekarang kita masuk pada rumus yang akan kita gunakan pada saat menghitung earning per share atau EPS. Jadi, rumus EPS yaitu EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar, di mana laba bersih adalah nilai keuntungan atau kelebihan dari aktivitas perdagangan dalam suatu periode tertentu, dan jumlah saham yang beredar adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh semua pemegang saham. Setelah mengetahui rumus dalam mencari EPS, sekarang mari kita menyelesaikan contoh kasus berikut ini. Di sini saya menggunakan perusahaan manufaktur Indonesia yang bergerak di bidang pendistribusian, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, yang merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode sahamnya UNVR. Nah, di sini laba bersih perusahaan pada tahun 2021 sebesar 5,758 juta dan jumlah saham yang beredar adalah 38,150 Sekarang miliar. Kita masuk pada penyelesaiannya. Berapakah di sini sudah terdapat rumus EPS, yaitu EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Nah, kita masukkan laba bersih dan jumlah lembar saham yang beredar pada soal tadi, tetapi kali ini lebih lengkap nominalnya.
IPS sama dengan Rp5.758.148 yang merupakan laba bersihnya dibagi dengan 38.150.000.000 yang dimana ini adalah jumlah lembar saham yang beredar. Jadi, hasil IPS dari saham UNVR sebesar Rp0,000151. Oke, langsung saja kita masuk ke website Indonesia Stock Exchange atau ADX. Selanjutnya, setelah tampilannya seperti ini, untuk mencari laba bersihnya, kita klik saja perusahaan tercatat, lalu laporan keuangan dan tahunan. Nah, setelah itu kita masukkan kode saham. Di sini saya menggunakan kode dari PT Bank Sentral Asia Tbk, yaitu BBCA. Nah, setelah itu kita rubah saja tahunnya ke tahun 2021 karena di sini saya akan menggunakan data dari perusahaan ini di tahun 2021. Setelah itu langsung saja kita cari. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita klik saja dokumen yang ada di baris kedua. Oke, setelah itu langsung saja kita lihat laba bersihnya. Nah, ini dia laba bersihnya. Selanjutnya kita akan mencari jumlah saham yang beredar dari PT Bank Sentral Asia. Untuk mencari jumlah saham yang beredar, kita klik data pasar. Selanjutnya ringkasan saham. Oke, kita rubah dulu tahunnya. Di sini saya akan menggunakan juga data di tahun 2021. Kosongkan bagian yang tidak akan digunakan. Nah, selanjutnya kita search saja kode saham dari PT Bank Sentral Asia untuk melihat jumlah saham yang beredar. Nah, selanjutnya saat ini juga saya akan mencari data dari perusahaan yang kedua di sektor perbankan juga, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan kode saham BBRI. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi untuk mencari datanya.
Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam perhitungan EPS menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, sebelumnya saya buat dulu formatnya. Di sini ada nama atau kode saham. Selanjutnya di sini ada tahun, terus laba bersih, selanjutnya saham beredar, dan EPS. Kita rapikan dulu. Oke, selanjutnya di sini saya akan memasukkan kode saham yang pertama seperti yang sudah kita cari tadi, yaitu BBCA. Di sini untuk tahunnya 2021. Nah, seperti yang sudah kita cari tadi, bahwa laba bersih dari saham BBCA yaitu 31.440.159 rupiah. Dan untuk jumlah lembar saham yang beredar yaitu 122.042.299.500 rupiah. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk BBRI. Nah, untuk laba bersih dari saham BBRI yaitu 30.755.766 rupiah. Dan untuk jumlah saham yang beredar dari saham BBRI yaitu 150.043.411.587 rupiah. Nah, setelah seperti ini kita akan mulai menghitungnya. Nah, untuk rumus dalam menghitung EPS dengan menggunakan Microsoft Office Excel yaitu sama dengan sum buka kurung laba bersih, ini untuk BBCA, selanjutnya dibagi jumlah saham yang beredar, tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Dan untuk melihat EPS dalam saham BBRI, kita tarik saja ke bawah. Demikianlah video pembelajaran yang boleh saya bahas kali ini mengenai earning per share. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video dan channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.